Selamat hari Sabat buat kita yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, umat-umat Tuhan yang saya kasihi, jemaat Bukit Zaitun. Selamat Sabat, Sabat yang pertama di tahun 2024, dan kita akan melihat satu pelajaran yang sangat penting, yaitu kita harus kembali untuk memuliakan Allah. Kita harus kembali untuk memuliakan Allah. Ketika Yesus memasuki desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. 10 orang kusta itu mereka tahu bahwa Yesus berkuasa untuk menyembuhkan. Ketika mereka mengalami sakit penyakit yang sangat parah, mereka beramai-ramai, berbondong-bondong datang kepada Yesus dan berteriak. Mereka berteriak, minta tolong kepada Yesus agar dia dapat menyembuhkan penyakit mereka. Lalu Yesus berkata, "Di manakah yang 9 orang itu?" Saudaraku yang terkasih, umat-umat Tuhan yang saya cintai, ketika mereka melihat ia sembuh, seorang dari mereka, dari yang ke-10 orang yang sembuh itu, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, dia kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Dia mempunyai sikap tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucapkan rasa syukur terima kasihnya kepada Yesus. Orang itu adalah orang Samaria. Dia tersungkur dan dia memuliakan Yesus. Lalu Yesus berkata, "Bukankah tadi ada 10 orang yang sembuh dan menjadi tahir? Di manakah yang 9? Kenapa Yesus menanyakan yang ke-9 itu terhadap satu yang datang kepada Yesus? Peduli kepada yang 9 tersebut yang sudah sembuh. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Dan ternyata saudaraku, orang Samaria yang datang ini adalah orang-orang yang sering mencela Yesus. Orang-orang yang tidak suka kepada Yesus. Yang 9 itu adalah sepertinya yang dekat dengan Yesus. Tetapi mereka tidak datang kepada Yesus. Saudaraku yang terberkati oleh Tuhan, pelajaran ini menyampaikan bahwa hanya seorang dari mereka yang ke-10 itu yang sembuh kembali. Saya ulangi, hanya seorang dari mereka yang 10 sembuh kembali. 10 orang kusta menemui Yesus, hanya seorang mereka yang kembali untuk memuliakan Allah
dan mengucap syukur. Dan orang itu adalah orang Samaria. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, setelah mengecap kebaikan Tuhan, setelah merasakan bagaimana penyertaan Tuhan, biarlah kita juga dipergunakan sebagai batu hidup. Tujuannya adalah untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ketiga, ayat kelima, dan 9 mengatakan, jika kamu benar-benar telah mengecap bagaimana kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi mereka yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk membangun suatu rumah rohani bagi suatu imamat yang kudus, untuk mempersembahkan satu persembahan rohani yang karena Yesus. Saudaraku, umat-umat Tuhan yang saya cintai, jemaat yang ada di Bukit Zaitun, kembalilah untuk memuliakan Allah menjadi terang. Pena inspirasi melalui tulisan hamba Tuhan dalam bukunya The Desire of Ages, halaman 152. Setiap orang yang menerima penerangan ilahi harus menerangi jalan bagi mereka yang tidak mengenal terang hidup itu. Saudaraku, kita umat-umat Tuhan yang membutuhkan kesembuhan kepada Tuhan. Kita yang ada di Bukit Zaitun ini adalah gambaran dari 10 orang yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan. Kita umat-umat Tuhan yang ada di Bukit Zaitun ini gambaran bahwa kita membutuhkan Tuhan di tahun 2022. Membutuhkan kesembuhan, membutuhkan satu jamahan Tuhan, membutuhkan satu berkat Tuhan. Kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan di tahun 2022 ini. Tetapi yang kita tahu dan pasti bahwa Tuhan akan menolong kita. Dialah Raja Immanuel. Dialah Jehovah Jireh yang mengetahui apa yang kita harapkan dan butuhkan. Dan ketika kita datang kepada Tuhan dan Tuhan sudah memberikan, jangan kita pernah melupakan bagaimana kebaikan Tuhan di masa yang lalu. Dan kita harus datang juga ketika kita sudah sembuh, ketika kita sudah ditolong, ketika kita sudah dibenahi, kita sudah diberkati, datang dan memuliakan Tuhan serta mengucap syukur. Tujuannya adalah supaya saudara dan saya memberitakan, memberitahukan, menyampaikan, mengabarkan bagaimana perbuatan perbaikan Tuhan itu yang sangat luar biasa, yang besar itu kepada kita. Dan kita memberitahukan kepada orang lain bahwa Tuhan yang menyembuhkan kita.
Jangan sampai Tuhan berkata, bukankah ke-10 orang tadi semua menjadi tahir? Manakah yang 9? Kita mengharapkan seperti saat ini sahabat yang pertama ini. Saya melihat kita begitu antusiasnya. Perhatian besar kita datang kepada Tuhan luar biasa. Kita hadir, kita datang. Kita tidak meninggalkan pertemuan ibadah buka dan tutup tahun kemarin tadi malam. Dan kita hari ini juga datang bersama-sama, berbondong-bondong kita datang kepada Tuhan. 10 orang itulah kita. Dan kita harapkan kita juga yang 10 ini terus sampai akhir tahun 2022 mendatang. Jangan hanya 1 orang saja. Jangan hanya keluarga Pak Petrus saja. Jangan hanya keluarga Oma Marwana saja yang muncul setiap sahabat. Jangan hanya Bu Etna saja. Jangan hanya Pak Roland atau Ibu Lisna atau keluarga Pak Edwin atau juga Ibu Margareta. Atau jangan hanya si Gerald saja yang muncul di tempat ini. Tetapi masing-masing kita semua hadir seperti ini. Dan itu yang Tuhan harapkan. 10 orang yang sembuh. Dan 10 orang yang memuliakan Tuhan. Lukas 17 ayat yang ke-17. Boleh membacakan dulu Pak Petrus? Lukas 17 ayat yang ke-17. Lukas 17 ayat yang ke-17. Lalu Yesus berkata, bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Kita tidak menginginkan pertanyaan ini muncul untuk jemaat Bukit Zaitun. Justru kita mengharapkan ketika Tuhan bertanya, manakah yang 10 orang yang telah disembuhkan? Maka jawaban kita mengatakan, kami Tuhan. Kami jemaat Bukit Zaitun datang kembali kepadamu ya Tuhan. Sudah mengecap bagaimana kebaikan Tuhan. Saat ini kami datang dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Umat-umat Tuhan yang saya kasihi, yang ada di jemaat Bukit Zaitun ini. Satu apresiasi yang sangat luar biasa di hari Sabat yang kudus ini. Kita banyak datang kepada Tuhan seperti hari Sabat ini. Dan inilah yang akan terus berlaku setiap peribadatan, baik Rabu malam, bahkan Sabat sekalipun. Kita akan selalu mengucap syukur. Bagaimana kebaikan Tuhan kepada kita. Kita akan selalu memuliakan Tuhan. Oleh karena kita merasakan bahwa Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya bawakan firman ini. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Satu pengalaman yang sangat luar biasa. Bahwa kami mau Tuhan. Ketika kami sudah dipulihkan, ketika kami sudah disembuhkan, ketika kami sudah merasakan bagaimana kebaikan Tuhan, kami sudah mengecap bagaimana sangat luar biasanya Tuhan dalam kehidupan kami. Maka kami pun akan kembali kepada Tuhan, mengucap syukur dan memuliakan Tuhan oleh karena Tuhan yang memperhatikan kami. Kami akan selalu setiap saat Tuhan dalam peribadatan. Kami akan selalu datang kepada Tuhan. Kami akan selalu mengucap syukur. Kami akan selalu memuliakan Tuhan.
Tidak ada alasan bagi kami Tuhan untuk membuat satu perubahan di tahun 2022 ini. Kami mau Tuhan selalu kami hadir. Tidak ada alasan lain Tuhan yang tidak kami mau datang kepada Tuhan. Tetapi kami selalu hadir memuliakan Tuhan. Selalu memuliakan bagaimana kebesaran Tuhan. Selalu mengucap syukur oleh karena Tuhan mencintai kami. Dan kami pun sangat mencintai Tuhan. Berkati Tuhan, umat-umat Tuhan yang saya gembalakan, jemaat Tuhan yang di Bukit Zaitun, yang sangat saya cintai. Tuhanlah memberkati mereka. Apapun pergumulan, apapun masalah yang dihadapi ya Tuhan, hamba yakin dan percaya, Tuhan akan menolong. Apapun yang kami hadapi, umat-umat Tuhan yang menghadapi masalah-masalah, baik itu masalah ekonomi, keluarga, bahkan masalah sosial, hubungan keluarga, suami, istri, dan anak-anak, yang bisa jadi Tuhan selama ini kami belum mengingat bagaimana Tuhan mencintai kami. Tuhan hadir dalam rumah tangga kami. Bapa hadir dalam pribadi kami. Berikan kekuatan kepada kami ya Tuhan. Berikan apa yang kami butuhkan. Berikan kedamaian. Berikan kasih sayang satu dengan yang lain. Berikan apa yang menjadi kebutuhan anak-anak kami. Berikan apa yang menjadi kebutuhan istri suami yang ada di jemaat ini. Berikan kebutuhan apa yang menjadi kebutuhan untuk orang tua yang kami cintai. Dan biarlah Tuhan apa yang belum terbuka di tahun 2021. Kami akan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Engkau akan membuka apa yang belum disembuhkan. Tuhan pasti bahwa Tuhan kita itu sangat baik. Dia akan memulihkan. Terima kasih Bapa di sorga. Kekuatan iman menjadi bagian kami. Kesuksesan, keberhasilan akan selalu kami pegang dalam kehidupan kami. Keberhasilan, kesuksesan terjadi bagi anak-anak kami Tuhan. Dalam pendidikannya, dalam pekerjaannya, dalam mencari pasangan hidupnya Tuhan, Engkau yang menolong. Tuhan berkatilah setiap pribadi kami. Dan hamba berdoa Tuhan, dan hal-hal yang manis Tuhan, yang akan kami terima di tahun 2022. Dan sekalipun kami merasakan pahit selama ini ya Tuhan, gantikan itu hal-hal yang istimewa dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Oleh karena kami selalu mengucap syukur dan memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus, kita sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.